Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, aku Rizky Aulia Wulandari. Aku akan membahas salah satu materi dari Maqamat wal Ahwal, yaitu konsep sahun dalam pengamalan fana dan bako. Di konsep ini aku membagi menjadi 3 materi, yaitu fana, bako, dan sahun. Yang pertama ada fana. Fana sendiri itu berasal dari bahasa Arab yang artinya lenyap atau menghilang. Nah, kalau dalam istilah tasawuf, fana itu adalah suatu tingkatan pengalaman spiritual atau makom para sufi yang tertinggi menjelang ke tingkat ijtihad, yaitu hilangnya kesadaran tentang dirinya dari seluruh makhluk dan hanya ditujukan kepada Allah semata. Dan hanya ada Allah di pikiran dan hatinya. Gitu. Selain itu ada pula dari Al-Kalabazi. Beliau menyampaikan bahwa fana itu adalah suatu keadaan di mana pikiran menjadi kosong dari setiap lintasan ingatan selain dari Allah. Jadi di pikirannya itu hanya ada Allah. Nah, fana itu sendiri bukan berarti kehilangan identitas atau eksistensi diri, tapi dia itu lebih kepada hilangnya dominisasi ego dan sifat-sifat duniawi dalam diri seseorang. Nah, dengan begitu, yaitu dapat mencapai kesadaran yang lebih tinggi dan mendalam tentang realitas spiritual. Selanjutnya ada bako. Bako itu secara bahasa artinya kekal atau keabadian. Hal ini merujuk pada keadaan seorang salik yang tetap dalam kesadarannya akan Tuhan setelah melalui proses fana. Jadi setelah proses fana tadi dilanjutkan ke tingkatan bako gitu. Nah, setelah mengalami fana yang melibatkan pembersihan diri dari ego, dari sifat-sifat duniawi, kemudian seorang salik itu akan mencapai bako dengan menanamkan sifat-sifat terpuji dan sifat-sifat ketuhanan pada dirinya. Nah, jadi intinya bako ini adalah sifat ilahiyah dalam diri manusia yang memungkinkan seorang salik untuk tetap dalam keadaan sadar akan eksistensi Tuhan yang ada dalam setiap aspek-aspek kehidupannya. Gitu. Lalu apa sih sahun itu? Nah, kalau secara bahasa, sahun itu artinya kelalaian. Tapi kalau secara tasawuf, sahun itu kondisi spiritual di mana individu kembali kepada kesadaran dirinya setelah mengalami fana, tapi tidak mencakup kepada dimensi keabadian yang ada dalam bako. Sahun sendiri merujuk kepada keadaan di mana seorang hamba dalam waktu sesaat dia tidak berada secara penuh kesadarannya akan Allah. Hal ini tuh bisa terjadi karena fitrah manusia itu sendiri yang rentan terhadap. Nah, jadi si sahun ini itu adalah ujian sebenarnya dari para sufi yang harus mampu kembali kepada kesadarannya dengan hati yang telah suci. Orang-orang yang mengalami sahun itu, khususnya para sufi, akan merasa bahwa fokusnya pada Allah itu terganggu. Tapi kemudian ia berusaha untuk kembali kepada Allah. Gitu. Jadi fokusnya itu terganggu hanya sesaat. Dapat disimpulkan sementara bahwa sifat sahun itu ada 2. Yang pertama manusiawi. Sahun adalah sifat yang melekat pada diri manusia karena ketidaksempurnaan dan sifat lemah manusia yang menjadi sifat dasar dari manusia itu sendiri. Nah, yang kedua, si sahun ini tuh beda dengan goflah. Kalau goflah itu terjadi karena kelalaian manusia dan dia itu memang jauh dari Allah.
Sedangkan sahun itu sendiri merupakan hal yang sementara dan terjadi karena ketidaksengajaan manusia, karena fitrahnya itu tadi. Namun dalam pengamalan fana dan bako itu sendiri, sahun ini merujuk ke keadaan kesadaran yang jernih dan terjaga, di mana seorang salik atau seorang sufi tetap sadar akan realitas eksternal meskipun dia sedang mengalami fana atau mengalami pengalaman spiritual yang ditandai dengan hilangnya kesadaran terhadap dunia luar. Itu seperti yang dijelaskan di awal, fana itu lenyap atau menghilang, dan bako itu artinya kekal atau keabadian. Maka si sahun ini memungkinkan seorang salik atau seorang sufi untuk tetap sadar dan terjaga selama proses fana tadi, sama proses bako tadi. Sehingga meskipun dia sedang mengalami pembersihan diri dan kemudian mendekatkan diri kepada Tuhan, tapi ia juga tetap mampu berinteraksi dengan dunia luar dan melaksanakan kewajiban-kewajiban syar'inya gitu. Dengan demikian, sahwan ini menjadi keseimbangan antara pengalaman spiritual mendalam dan kewajiban praktis dalam kehidupan sehari-hari. Oke, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.